أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta wa sallamta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Faya ayuhal muhtaramun, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan, sekaligus doa menyertai mereka semoga senantiasa dilindungi oleh Allah, dicurahkan rahmat hidayah, maunah bahkan berkahnya. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Jannah dan segenap pengurus yang lainnya, Ketua Bapak Haji Ahmadi bin Haji Mukhtar. Beliau ini istri beliau dengan saya sepupu sekali. Saya lahirnya Sungai Udang, Ugi. Bapak Mama Banjar, wajah Madura. Yang saya hormati ada abang saya juga nih, Allamah bin Abdul Latif. Orang biasa manggil Wak satu, Wak Tipu. Karena orang Bugis kan Latif, Latipu. Tinggal Sungai Udang, Sungai Berembang Laut. Dulu Sungai Udang tinggalnya. Bersama saya ada Habib Taslim, sama-sama tadi ditemani oleh Habib Taslim, dan para tokoh agama masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya panitia Pak Ustadz Karyono. Kita doakan semuanya, Bapak Ibu hadirin hadirat, adik-adik yang saya cintai, semoga Allah semuanya memberikan rahmat kepada kita, berkah, kebaikan, maunah bahkan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan berbahagia ini alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, maunah, ridhonya. Pada malam ini, malam tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah, tahun di mana tidak banyak orang memperingatinya, tahun yang mana orang melupakan bahwa sesungguhnya tahun Hijriah inilah yang perlu kita ramaikan, perlu kita isi dengan segala kebajikan. Kita adakan tausiah dan seterusnya, yang insya Allah di masjid ini baru kali ini, dan insya Allah tahun-tahun yang akan datang berkelanjut menjadi agenda rutinan tahunan. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah bahwa sesungguhnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Tidak hanya itu, tapi dengan modal iman, dengan modal kesolehan, dengan niat yang baik, diundang kita. Yang pada hakikatnya yang mengundang bukanlah panitia, tapi yang mengundang kita adalah Allah.
Karena tidak mungkin bergerak kaki kita, melangkahkan kaki kita menuju ke masjid Nurul Jannah ini kalau bukan izin Allah, bukan qadrat dan iradat Allah. Manusia boleh mengundang bahkan memaksa untuk hadir di masjid ini, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, tak mungkin mampu kita melangkahkan kaki ini menuju ke Masjid Nurul Jannah yang insya Allah sesuai dengan namanya Nurul Jannah, cahaya surga. Mudah-mudahan kita adalah bagian dari hamba Allah yang bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini pula, mari selain kita bersyukur kehadirat Allah atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, mari bersama-sama kita mengirimkan selawat salam kita untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal kita dengan agama kalau bukan baginda Rasul yang menurunkannya atas izin dan perintah Allah. Tak paham kita dengan agama, bahkan tak mungkin kita bisa ngerti tentang makna hikmah tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, kalau kita tidak mengenal baginda Rasul dan ajaran tersebut atau ajaran Islam itu tidak dibawa oleh baginda Rasul. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban bagi kita sebagai umat beliau yang insya Allah sama-sama mengharap syafaat pertolongan beliau, mari kita kirimkan salawat salam kita untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Saya lupa ini, salam takzim saya juga nih, lupa saya ada aparatur negara nih, TNI dan Polri, bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI ya. Kita doakan beliau-beliau ini bisa melaksanakan tugas beliau ya. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, berjalan dalam ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang tahun maka bicara tentang hakikat manusia. Tahun menjadi tolak ukur perjalanan hidup manusia. Oleh karena itu Allah bersumpah, ketika kita bicara tentang tahun berarti kita bicara tentang waktu. Ketika kita bicara tentang waktu, Allah berfirman dengan kata sumpah atau dengan kalimat sumpahnya, wal as, demi masa. Bapak Ibu, coba kata Allah, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia semuanya akan merugi. Masa artinya waktu. Tahun baru Hijriah adalah rangkaian dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Terangkailah dalam satu tahun sebanyak 12 bulan. Demi masa kata Allah, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, bahwa sungguh manusia dalam kondisi yang merugi, kecuali orang-orang yang senantiasa, kalau memang tidak ingin rugi kita, maka apa kata Allah, illal ladzina amanu, yang tak rugi hanya orang-orang yang beriman. Yang pertama, mengawali tahun baru 1442 Hijriah ini, kita awali dengan bukti tanda keimanan kita. Salah satu bentuk keimanan yang sangat sederhana adalah menghargai nilai-nilai dan syiar-syiar Islam. Tanpa kita sadari Bu Pak ya, kita anggap pakai kopiah, ya ini pakai kopiah haji misalnya, walaupun saya belum haji misalnya, lalu kita hargai kopiah ini. Jangan dikira kita memakai kopiah, kita menghargai kopiah itu tidak bernilai di sisi Allah. Bahkan sederhana kita bisa katakan itu adalah bagian dari tanda keimanan. Begitu halnya juga dengan memperingati hari tahun baru Hijriah. Ketika kita memperingati tahun baru Hijriah, berarti kita menghargai, menghormati bagian atau salah satu dari syiarnya Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah, sungguh siapa orang yang mengagungkan syiar Allah,
Fa innahu min taqwal qulub. Sungguh itu adalah bagian ketakwaan. Ninda sekarang ini aneh. Justru agama dilecehkan. Justru ayat-ayat Allah dipermainkan. Justru Rasul Allah, bahkan para ulama-ulama Allah dinistakan. Lihat Habib Rizik fotonya, diinjak-injak, bahkan mau dibakar, tapi Allah punya kuasa tak terbakar itu. Fotonya saja Allah jaga, apalagi beliaunya, insya Allah. Takbir. Keimanan itu adalah sumber dari segala aktivitas yang kita lakukan. Apakah aktivitas itu dinilai oleh Allah atau tidak? Kalau ada orang berbuat kebaikan, ada orang sholat misalnya, tapi tak punya iman, tak didasari dengan iman. Saya mau tanya Bapak Ibu, diterima enggak ibadah sholatnya? Diterima atau tidak ibadah sholatnya? Tidak. Orang bersedekah, tapi tidak diawali, didasari dengan iman, diterima enggak nilai sedekahnya? Tidak. Orang membaca Al-Quran, yang baginda Rasul katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut pada hari kiamat. Tapi tak didasari dengan iman. Ada tak nilai pahala yang dia baca dari Al-Quran tersebut? Tidak. Iman menjadi ukuran. Ketika orang beraktivitas, ketika orang beribadah tanpa didasari dengan iman, sia-sia, tak bermakna di sisi Allah. Oleh karena itu Allah katakan, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Demi masa manusia akan merugi kecuali hamba-hamba Allah yang beriman. Pertanyaannya, iman itu seperti apa dan bagaimana? Hadis menjelaskan, al-iman al-iqraru bil lisan wat tasdiqu bil qalbi wal a'malu bil arkan. Iman tidak cukup dengan retorika bahasa, tidak cukup dengan ungkapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, meyakini bahwa Allah esa, meyakini bahwa Nabi baginda Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Tapi yang pertama iman itu adalah al-iqrar bil lisan, ungkapan kalimat tauhid, pernyataan tauhid akan keesaan Allah, Muhammad utusan Allah. Orang yang tidak meyakini bahwa Allah esa, tidak meyakini Muhammad utusan Allah, dalam perspektif Islam disebut kafir. Sekarang aneh, menyebut orang kafir dianggap ekstrim, radikal, bahkan teroris. Pak Bu, perlu tidak saya jelaskan nih apa makna kafir? Kata kafir adalah kalimat yang Allah pakai dalam banyak ayatnya, termasuklah kalimat di dalam surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Apa itu kafir? Kafir dalam konteks lugatan, terminologinya adalah kafir adalah kafara yakfuru kufran, menutup diri. Maka disebut dalam bahasa Inggris cover. Apa itu cover? Cover adalah menutup isi. Di balik cover ada isi. Orang yang kafir adalah orang yang menutup diri akan keesaan Allah. Orang yang kafir adalah orang yang menutup diri akan utusan Nabi Muhammad SAW. Tidak mengesahkan Allah dan tidak mengaku bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu disebut kafir. Pilihan kosakata, diksi kata yang Allah pakai adalah pilihan yang terindah. Justru tidak benar kalau kita mengatakan orang yang berbeda akidah dengan kita sebut dengan non muslim. Justru non muslim itu artinya tidak selamat.
lebih ekstrim. Lebih ekstrim. Seharusnya mereka marah kalau kita katakan, oh Anda ada non muslim. Mereka wajar kalau marah kalau kita katakan Anda non muslim, karena kita mendoakan dia tidak selamat. Siapa yang mau didoakan tidak selamat? Bapak Ibu, saya mau tanya, Bu, mau enggak saya doakan ibu-ibu tak selamat? Mau enggak? Tidak mau. Bapak-bapak mau enggak? Tak mau. Dan ketika mereka mengatakan kita ada domba-domba tersesat, enggak pernah kita marah. Itulah keyakinan mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, keimanan, keyakinan, tauhid menjadi penting diawali oleh keyakinan itu dengan ungkapan kata-kata al-iqrar bil lisan. Yang kedua, at-tasdiqu bil qalbi, meyakinkan dalam hati. Tak cukup dengan untaian kata-kata, tak cukup dengan keindahan susunan huruf-huruf yang indah, dengan lagu yang indah, tapi perlu keyakinan yang muncul dari dalam dada hati nurani yang paling dalam. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tidak hanya sebatas ungkapan retorika, yakin benar bahwa Allah itu esa. Contoh, Pak Bu, saya mau bertanya nih. Ini ada sebuah kisah. Tukang gunting, tukang pangkas rambut, pada umumnya biasanya suka cerita kan? Ya, suka cerita. Dari A sampai Z dia bercerita. Suatu ketika datang konsumen minta guntingkan kepada dia rambutnya. Diguntingkanlah. Dia ceritalah dari A sampai Z, dari cerita masalah dunia sampai akhirat, dari bercerita tentang syariat sampai akidah. Ketika bicara tentang akidah, tukang gunting mengatakan, saya tak percaya dengan adanya Tuhan. Tak percaya deh Bu. Padahal dari awal pembicaraannya ini orang pintar, pakai ayat, pakai dalil, pakai hadis, Pak. Lalu dia katakan kepada konsumennya, saya tidak percaya bahwa Allah itu ada. Selesai digunting nih konsumen tadi. Dia tanya, sebelum selesai dia tanya, "Bang, kok abang tak percaya dengan adanya Allah? Tadi kan abang bicara tentang ini hukum, hebat abang nih. Abang Islam bukan?" "Saya Islam." "Abang beriman enggak kepada Allah?" "Beriman." Kata-kata. Dari kata-kata juga dia berkata bahwa tidak percaya kepada Allah. Bertanya yang konsumen, "Kenapa Anda tidak percaya bahwa Allah itu ada?" Dia jawab, "Ya, kalau Allah itu ada, katanya kan Allah Maha Esa." Ya. Katanya Allah Maha Kaya. Ya. Katanya Allah Maha membantu, menolong dan sebagainya. Kalau begitu kok masih ada orang-orang fakir, orang-orang lemah? Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Beri aja kekuatannya kepada orang yang lemah ini. Yang miskin dikayakan, kan gitu. Baik, bingung ini yang konsumen tadi. Balik, sebelum sempat sampai di rumah, di tengah jalan ketemu seorang pria. Ini mohon maaf, ini sekedar cerita yang kita dapatkan dalam hikayah dalam sebuah kitab. Jumpa orang yang agak gondrong rambutnya. Dapat ide dia balik. Ketika dia balik lagi ke tukang gunting bertanya, "Bang, ya, kenapa abang balik lagi sini? Ada barang ketinggalan?" "Tidak." "Atau hasil guntingnya kurang bagus, nanti saya perbaiki?" "Tidak." "Saya hanya tidak puas dengan argumentasi Anda yang Anda katakan bahwa Allah tidak ada karena Anda melihat masih ada orang fakir, orang miskin. Bukankah Allah Maha Kaya? Bukankah Allah Maha Kuat? Allah Maha Perkasa? Bisa saja dengan kekayaan Allah, bisa saja dengan kekuatan Allah, Allah berikan semua itu. Kalau begitu saya juga tak percaya dengan tukang gunting. Saya tak percaya bahwa tukang gunting itu tak ada." Dia bilang, "Bang, abang nih hilang ingatan ke apa? Abang nih barusan guntingan saya. Pokoknya Pak Bu, kalau udah pakai pokok, buah, daun, ranting, akar tak pakai kan? Pokoknya saya tidak percaya bahwa tukang gunting itu ada." "Kenapa kamu katakan tukang gunting itu tidak ada? Kalau ada tukang gunting, toh kenapa masih ada orang yang rambutnya gondrong?" Jawab si tukang gunting,
Jangan salahkan tukang guntingnya, jangan Anda katakan tukang gunting tidak ada, tapi salahkan ini orang kenapa tidak minta guntingkan rambutnya. Kalau begitu Bang, sama, jangan Abang salahkan Allah. Jangan Abang katakan Allah tidak esa. Jangan Abang katakan Allah tidak kaya. Kalau karena Abang melihat faktor masih ada orang yang fakir, masih ada orang yang miskin, masih ada orang yang lemah. Yang perlu dipertanyakan, kenapa dia dalam kondisi yang fakir, miskin, lemah itu? Mungkin pertama imannya tidak kuat. Tidak yakin dia kepada Allah. Iman hanya sebatas retorika bahasa. Iman hanya untayan kata-kata. Tapi iman tidak masuk di dalam hati nurani yang paling dalam. Tidak cukup itu. Al-iman al-iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal a'malu bil arkan. Melaksanakan dalam aktivitas perbuatan. Bapak Ibu, bicara tentang aktivitas perbuatan adalah bicara tentang baik individu maupun aktivitas yang bersifat jamaah, yang dikenal dalam istilah bahasa agama aktivitas kesolehan individu dan aktivitas kesolehan kolektif atau sosial. Apa itu aktivitas kesolehan individu? Salat, zakat masihlah ada efek sosialnya. Salat itu adalah aktivitas individu. Tidak bermakna iman kalau tidak diwujudkan dalam bentuk aktivitas. Iman itu adalah realisasinya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Bahkan Bapak Ibu, ada sebuah kisah menarik. Seorang preman besar, ditulis dalam kitab Al-Usfuriyah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, ada seorang hamba Allah yang aktivitasnya adalah aktivitas kemaksiatan. Tak satu pun kemaksiatan yang tak dilakukan. Tapi alhamdulillah akhir hayatnya mati dalam keadaan husnul khatimah, bahkan lagi sujud di hadapan Allah di kota Makkah Al-Mukarramah. Ceritanya adalah ini seorang preman besar, tak satu pun kemaksiatan yang tidak luput dalam hidup dan kehidupannya. Bahkan bagian dari kehidupannya, alergi dia, gatal-gatal dia, terbakar badannya kalau dia tidak berbuat maksiat. Judi dia lakukan, nyabung ayam iya, memperkosa orang benar, membunuh iya, dilakukan semuanya. Tapi di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan sujud di kota Makkah Mukarramah. Apa aktivitasnya Bapak? Aktivitasnya adalah suatu ketika ada dia punya tetangga orang kaya. Tetangga ini 3 malam berturut-turut mimpi, diperintahkan dalam mimpinya itu disuruh dia untuk haji. Tidak hanya dia, tapi tolong bawa nih si preman penjahat nih, bawa dia juga ikut, bawa dia haji. Malam pertama dia mimpi seperti itu Bapak Ibu, dia tidak hiraukan. Bertanya-tanya di batinnya, apa maksud dari mimpi ini? Ternyata besok malam keduanya mimpi lagi dengan kalimat persis sama, tak ada satupun yang berubah. Perintahnya adalah dia diperintahkan dalam mimpinya oleh seseorang yang berpakaian putih-putih, suruh haji dan bawa ini si preman untuk sama-sama haji dengannya. Karena dia banyak duit, banyak fulus. Tak juga digubrisnya, sampailah malam ketiga dia mimpi lagi sama isi mimpinya. Subhanallah, akhirnya dia bertanya kepada seorang yang alim, syekh. Dia bertanya, apa makna dari mimpinya yang dia dapatkan 3 malam berturut-turut itu? Syekh menjawab dengan kealimannya. Apa dia bilang? Engkau harus laksanakan, itu adalah suatu perintah yang baik, dan ketika engkau lakukan, maka engkau akan dapatkan kebaikan tersebut. Dia bilang, saya memang punya niat untuk haji. Tapi yang menjadi keraguan saya, dalam mimpi saya 3 malam berturut-turut, saya tidak hanya diperintahkan untuk diri saya untuk haji, tapi juga tetangga saya preman tadi. Apa kata syekh tadi? Ajak, bawa dia. Singkat cerita, bujuk rayu, maulah dibawalah haji. Ketika sampai di tanah haji, selesai melaksanakan ibadah haji, sholat sunat ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini preman lagi sholat sunat, telah melaksanakan ibadah haji, selagi sholat sunat dia, lagi sujud dia, meninggal dalam keadaan sujud.
wallah subhanallahu wa ta'ala. Meninggal dalam keadaan sujud. Kaget nih tetangga yang ngajikan dia. Balik rumah bertanya kepada istrinya. Dia ceritakan bahwa suami anda meninggal di tanah Mekah, meninggal dalam keadaan sujud. Dia sampaikan itu kepada sang istri. Istrinya terharu, juga bercampur dengan sedih. Terharu karena selama ini suami adalah preman besar, tapi toh kenapa bisa meninggal dalam keadaan sujud menghadap Allah di sana, di tanah suci Al-Mukarramah. Si orang yang ngajikan dia bertanya, bu, amalan apa suami ibu nih? Kok hebatnya, kok matinya istimewa betul? Jawab si ibu, si istri, tak punya amalan apa-apa. Ini suamiku preman besar, penjahat besar. Cobalah ibu ingat-ingat, mungkin dia punya amalan. Ternyata amalan dia bu, mau tahu? Amalan dia setiap hari, dia punya tetangga sekitar dari rumahnya 2 kilo. Tetangganya itu adalah seorang yang tua rentah, nenek hidup sebatang kara, tak satupun yang peduli dengan hidup si nenek ini. Tak punya anak, tak punya cucu, bahkan warga setempat pun jijik melihat si nenek ini. Tapi ini orang yang sepreman tadi, dengan semangatnya, dengan istiqamahnya, setiap pagi dia antarkan makanan, setiap sore dia antarkan makanan, setiap siang dia antarkan makanan, setiap malam dia antarkan makanan. Awalnya istrinya cemburu, untuk apa bawa nasi dalam rantang nih? Istrinya cemburu bu, jangan-jangan punya istri kedua di sana. Diintai oleh istrinya, ternyata dia pergi ke rumah seseorang. Kaget istrinya, oh ini pasti istri kedua dia nih. Diintai, rupa dia beri si nenek lagi perlu makan, disuapkannya. Apa doa nenek itu? Doa nenek itu begini, baca doa neneknya. Nenek itu berdoa, ya Allah, baik benar hambamu ini ya Allah. Ya Allah, jangan engkau matikan kecuali dia meninggal dalam keadaan sujud padamu ya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa. Sujud kepada Allah. Artinya bahwa iman butuh realisasi, iman butuh implementasi, iman butuh kerja nyata, iman butuh aktivitas ibadah. Salah satu ibadah yang bersifat ibadah sosial, santuni fakir miskin, santuni anak yatim piatu. Karena inilah kelompok orang-orang yang kata Allah tidak akan pernah merugi. Wal as innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Beriman. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak untuk pribadi saya dan kita semua di tahun baru 1442 Hijriah ini. Mungkin di hari yang kemarin, tahun kemarin banyak khilaf salah kita. Mari kita tutup lembaran ini, kita jadikan otokritik kita, evaluasi diri kita untuk memperbaik amal aktivitas di tahun 1442 Hijriah ini. Bukankah Allah katakan dalam surahnya, surah Al-Asyr ayat 18, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, takutlah kalian kepada Allah. Lihatlah hari kemarin yang telah lalu, koreksi hari lain yang telah lalu, sejauh mana amal kebajikan kita lakukan pada tahun yang lalu, di tahun 1441 Hijriah, ataukah lebih banyak amal solehnya ketimbang amal jahatnya, atau sebaliknya amal jahatnya lebih naik daripada amal kebaikannya. Kalau itu yang terjadi, mari kita perbaiki di tahun baru 1442 Hijriah ini. Diawali dengan iman. Maka saya kadang ragu bu, Pak, ada orang ngaku dia beriman kepada Allah, tapi sangat mudah dia melecehkan ayat-ayat Allah. Dia permainkan ayat-ayat Allah. Tidaklah dia menjadi pelakunya, tapi dia bagian dari yang menyokong, membantu, membackup, menolong orang-orang yang telah menistakan ayat-ayat Allah. Saya sampaikan ayatnya bu ya, coba surah At-Taubah. Ini orang-orang munafik ini Allah gambarkan. Salah satunya senang mempermainkan ayat-ayat Allah. Surah At-Taubah ayat 64, 65, 66. Coba kita lihat ayatnya. Yahdharul munafiquna bi an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum mimma fi qulubihim. Orang-orang munafik, mereka akan khawatir, takut suatu ketika Allah akan bongkar kemunafikannya,
Apa yang dia sembunyikan? Tutur kata di depan baik, tapi batin seperti serigala. Wajah seperti masyarakat, tapi perilaku seperti serigala. Wajah boleh culun, wajah boleh seperti orang kampung, tapi batin, tindakan dan keputusan seperti serigala. Manusia-manusia seperti ini, ketika agamanya dilecehkan, dia diam, bahkan dia ikut membackup orang-orang yang melecehkan agama Allah. Apa kata Allah? Wa yahdharunal munafiqun ya an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum mimma fi qulubihim. Mereka orang-orang munafik akan Allah bongkar. Allah bongkar semua kemunafikannya. Depan dia boleh baik, batinnya seperti serigala ini. Tutur katanya boleh indah, tapi tindakannya menyengsarakan. Apa kata Allah? Inilah orang-orang munafik. Akan Allah bongkar semua. Kulis tahzi'u, kata Allah. Silakan permainkan, silakan olok-olok ayat-ayat Allah. Kau hina ayat-ayat Allah, kau hina baginda Rasul, kau lecehkan para ulama utusan Allah yang Allah katakan dalam sebuah hadisnya, yang baginda Rasul katakan dalam sebuah hadisnya, al ulama waratsatul anbiya. Silakan, kulis tahzi'u, innallaha mukhrijum ma tahdharun. Sungguh Allah zat yang membongkar dari apa yang kau khawatirkan. Wala in sa'altahum, kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 65, wala in sa'altahum la yaqulunna inna kunna na'udhu wa nal'ab. Kalau kita bertanya, ngapa kau mainkan ayat-ayat Allah nih? Gurau bah. Saya kan gurau. Dia bilang gitu. Apa kata Allah? Qul, katakan ya Muhammad, afillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan pada mereka ya Muhammad, kau mau main-main dengan Allah? Kau mau ngolok-ngolok Allah? Kau mau ngolok-ngolok Rasul Allah? Kau mau ngolok-ngolok ayat-ayat Allah? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir. Memang tadinya kalian beriman, tapi kalian tidak sadar dengan mengolok-ngolok ayat-ayat Allah, mengolok-ngolok Allah, mengolok-ngolok baginda Rasul, kalian sudah kafir, kata Allah. Ini firman Allah surah At-Taubah, boleh buka, boleh dicek, surah At-Taubah ayat 64, 65 dan 66. Jadi kan heran saya kalau ada ulama membackup, misalnya ada kiai membackup, membiarkan, bahkan menolong membackup orang yang telah menistakan agama Allah, ayat-ayat Allah. Saya katakan kafir karena Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 64, 65, 66. Boleh cek, ini bukan dari saya, dari Allah. Kalau mau protes silakan protes Allah, insya Allah. Jangan tunggu setahun, insya Allah seminggu dapat laknat dari Allah. Kan banyak bu ya sekarang ya. Saya karena saya di FPI, Ketua DPD FI Kalimantan Barat, ketika kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, sedih batin saya. Kok yang buat saya sedih itu kok masih ada kiai ulama gitu loh. Kalau orang awam yang tak paham, tak ngerti, is okay, it's not problem, kata Wajuk bilang. Orang Wajuk bilang it's not problem, doesn't matter, kata orang Wajuk bilang. Tapi ini alim, dengan pangkat pendidikan, dengan status pendidikan profesor doktor, dengan status sosial kiai haji, ada. Ini menunjukkan iman hanya ada di retorika, bahasa, tata atau tata letak kosakata, bukan ada di dada. Jadi kalau saya ngomong ini ekstrim radikal, Pak Bu, saya tugas di IAIN Pak Bu, di IAIN, dosen di IAIN, Kaprodi bahasa Arab. Kemarin saya dilaporkan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Dikatakan saya adalah dosen radikal. Jadi kalau kita bicara tentang kebenaran dianggap radikal. Saya sampai katakan, ketawa saja saya. Andai pun saya pilihannya harus dipecat dari PNS, saya siap. Apalah artinya PNS? Kemudian saya dibelenggu keimanan saya. Diam saya dalam kebatilan sama dengan saya mendukung kebatilan. Diam salah terhadap kebenaran berarti saya sama dengan syaitan yang berkepala botak, kata baginda Rasul. Man sakata alal haq fahuwa syaitanun akhras. Siapa orang yang diam terhadap kebenaran, tak berani ngomong yang benar itu benar, yang salah itu salah, maka ketahui ini adalah setan yang kepalanya botak, alias setan ini sudah lama menggoda orang dari kecil sampai rambutnya pun tanggal. Senior artinya setan ini. Saya tak mau dianggap setan berkepala botak. Maka yang benar saya katakan benar, salah saya salah. Dengan segala risiko.
Ini kita kan takut ditegur oleh pimpinan, sehingga tidak berani kita nyampaikan. Ini salah Pak, ini benar Pak. Katakan yang benar itu benar, salah itu salah. Wal 'asr, kata Allah, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Amal soleh. Amal soleh yang real. Coba kita lihat tadi, amal soleh yang real ya seperti itu. Termasuklah tanpa kita sadari Bapak Ibu, segala aktivitas yang ada dalam agama Islam itu punya nilai di sisi Allah. Menghargai ulama pun bagian dari nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Contoh, ini kisah lagi nih. Kisah juga disebutkan dalam kitab Al-Usfuriyah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam juga sama. Ada seorang preman besar hidup dalam satu kampung. Jangankan kampungnya, kampung tetangga sebelah kanan kiri depan belakang pun sama-sama tahu ini preman besar. Kehadirannya bukan membuat ketenangan, tapi membuat kegundahan masyarakat. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dia meninggal dunia, tak ada satupun orang yang tahu bahwa dia sudah bertobat kepada Allah. Tak satupun orang yang tahu bahwa dia sudah kembali ke jalan yang benar. Ketika dia sudah kembali ke jalan yang benar, dia sudah bertobat kepada Allah. Pada waktu itu pula Allah cabut nyawanya dan meninggallah dia dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, karena ini mayat dibuang oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Karena begitu jijik masyarakat lihat dia nih, sampai meninggalnya pun tak dimakamkan, tak dikuburkan, dibuang begitu saja di tong sampah. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, ya Musa, tolong kau cari, ada sebuah mayat, dia adalah kekasihku. Ini mayat berada di tong sampah sana di suatu kampung, kau cari itu mayat. Dicari oleh Nabi Musa alaihissalam, ketemu. Sebelum ketemu dia bertanya dari kampung ke kampung. Semua kampung yang ada itu tahu bahwa ini penjahat besar, tapi tidak tahu ini orang sudah mati atau belum. Sampailah ke kampung di tempat si penjahat yang besar yang meninggal ini. Akhirnya orang kampung itu berkata, iya itu penjahat besar, mayatnya kami buang di sana. Nabi Musa bertanya dalam batinnya, kok Allah katakan ini kekasihnya, padahal masyarakat menyaksikan dia adalah penjahat besar. Walhasil dimakamkan, selesai proses, dia ngadu kepada Allah. Allah katakan kepada Nabi Musa, tahukah kamu ini preman besar? Ya. Ini penjahat besar, betul. Ini adalah ahli maksiat, iya, betul, benar, tidak salah. Tapi dia adalah kekasihku. Nabi Musa bertanya, kenapa bisa menjadi kekasihmu ya Allah? Padahal kan warga menyaksikan dia penjahat besar. Iya, di akhir hayatnya dia bertobat, tak satupun orang tahu dia sudah bertobat. Karena dia bertobat, segala dosanya Allah hapuskan. Pertanyaannya Bapak Ibu adalah, kenapa dia bisa bertobat? Ternyata kata Allah, ini hambaku yang sangat menghargai, menghormati orang-orang alim dan orang-orang soleh. Hanya menghargai, menghormati orang alim dan orang-orang soleh. Akhirnya Allah berikan hidayah di akhir ayat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan Allah katakan dia adalah salah satu dari kekasihku. Amal soleh Bapak Ibu, mari amal soleh di tahun baru 1442 ini kita perbanyak. Dalam agama Islam, setiap aktivitas kita mengandung nilai kebaikan. Itulah dalam bahasa agama disebut amal soleh. Contoh, Bu, minum ini kan mubah ya. Apa arti mubah? Mubah itu ya, kalau dikerjakan tak dapat pahala, kalaupun tidak ditinggalkan tak dapat pahala. Artinya minum tak dapat pahala, tak minum pun tak apa-apa. Tapi minum menjadi pahala kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, Qul kata baginda Rasul, makan biyaminik dengan tangan kanan, minum makan dengan tangan kanan. Kul biyaminika wa mimma yalik, dan yang pantas, yang cocok. Apa itu pantas, cocok? Halalan thayyibah, halal dan baik. Contohnya gini, ini minuman, saya pegang, saya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
kesempatan karena haus tadi kan. Kita baca bismillah sambil baca, setelah diminum teguk alhamdulillah. Jangan berdiri gini Bu, Pak, minumnya kecuali darurat. Minumlah dalam kondisi duduk. Bayangkan ajaran Islam begitu indah. Ajaran Islam yang penuh makna. Tidak hanya mengandung nilai-nilai religi, tapi dalam ajaran Islam mengandung nilai-nilai medis. Ternyata para medis meneliti bahwa sesungguhnya ginjal itu akan mudah rusak kalau minum berdiri. Kenapa? Karena air yang kita minum tidak bisa kita yakini itu adalah steril dari berbagai macam virus. Nah, begitu corona sekarang ini kan, tidak bisa menjamin itu virus. Lah, ginjal ketika kita berdiri, ginjal itu akan terbuka sehingga air makanan dan air yang masuk tak tersaringi, tak ada filter, akibatnya ginjal akan mudah rusak. Tapi kalau duduk maka dia akan tertutup, dan tertutupnya itu merupakan saring untuk menyaring makanan dan minuman sehingga ginjal kita akan tetap bersih. Kalau tidak percaya Bu, tanya medis, kedokteran, saya udah tanya itu. Kenapa baginda Rasul menyuruh kita untuk minum, makan, duduk, tangan kanan, baca bismillahirrahmanirrahim, jangan sekali teguk. 3 kali teguk. Tadi teguk pertama kan, teguk kedua lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 kali. Sunnah. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah Bapak Ibu. Bayangkan ada nilai, ada pahala. Wajar kalau kemudian Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah. Apa artinya? Artinya setiap langkah kehidupan kita, waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, semua akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah manakala itu diawali dengan niat yang baik, diawali dengan hal-hal yang disunnahi oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Masuk masjid, diatur masuk masjid, tangan kanan, kaki kanan, ya, dengan baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kita masuk dengan kaki kanan, minta rahmat Allah. Keluar dari masjid, minta keutamaan, minta rezeki dari Allah. Allahumma ftahli abwaba fadlik, kaki kiri. Kenapa kiri? Kiri simbol yang tidak baik, negatif. Kanan positif. Namun di balik negatif ada yang kita harapkan kebaikan, yaitu keutamaan dari Allah, rezeki dari Allah. Namun karena rezeki itu adalah dunia, simbol negatif, jangan terpengaruh oleh kehidupan dunia dengan berbagai macam ornamen yang ada, baik itu berupa harta benda, tahta, bahkan wanita. Simbol bahwa sesungguhnya kita melangkahkan kaki kita ke kanan, masuk masjid dengan kaki kanan, dengan meminta rahmat dari Allah. Keluar dengan kaki kiri, masuk minta rahmat, keluar minta keutamaan dari Allah. Simbol kiri berarti dunia boleh kita cari, tapi jangan diletak di dalam hati. Tak boleh gak kita miskin Bu, Pak? Umat Islam ini tidak boleh miskin. Bagaimana kalau dia miskin bisa bersedekah, berinfak? Coba kok kaya, dia bisa berinfak bersedekah. Tapi banyak juga yang kaya lupa berinfak dan bersedekah. Tapi saya lihat di sini udah bagus nih. Ini berarti orang sini senang berinfak dan bersedekah. Di kampung nih Bu, Pak, bisa bagus ini masjid nih. Maka saya tarik bangga dengan Pak Haji Ahmadi tadi. Saya tanya berapa habis-habisnya, kurang lebih sudah 1 M ya Pak Haji ya. Masjid kami Al-Karim belum jadi, direhab itu belum jadi. Di tengah kota banyak orang kaya. Mungkin kesadaran infaknya lebih tinggi masyarakat sini daripada sana, kan? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka jangan sia-siakan usia waktu kita. Amal soleh. Ini seperti kisah tadi kan.
Semua sebab kehidupan kita punya nilai, cuman kitanya tak mau melaksanakan. Sampai-sampai mau tidur pun suruh baca. Sebelum tidur di atas kasur, kita tebas di kasur kan? Sunnah bu. Kasur itu sunnah kita tebas. Gini. Dengan bacaan apa? Bismillahi la haula wala quwata illa billah. Psh. Psh. Supaya apa? Supaya setan jin yang waktu kita tinggalkan kasur kita, tempat dia tidur bareng-bareng, berguling-guling dia dengan suami istrinya. Wajar Bapak Ibu, ya. Ini indah ajaran Islam. Begitu kompleks, tak satu pun terlewatkan dalam ajaran Islam. Tata krama akhlak yang mulia, semua punya nilai. Bahkan tidur pun harus kita kebas. Baca bismillah la haula wala quwata illa billah. Setan lari terkabur, terbirit-birit dia. Apalagi kalau kita punya anak bayi, Bu. Ibu pernah kenal enggak dengan Ummu Subyan? Pernah dengar enggak nama Ummu Subyan, Pak? Kalau didengar namanya bagus. Ummu, ibu, Subyan, anak bayi. Ummu Subyan itu salah satu gelar untuk jin yang suka ganggu anak kecil. Namanya Ummu Subyan atau Ummu Sibyan. Biasa enggak kalau anak bayi usia kecil itu kan, dia suka terjelah mata gini kan, ke atas. Biasa Bu, yang paham ibu-ibu, bapak-bapak, emak-emaknya, ibu-ibunya masih bangun, bapak-bapak udah ngorok dah, bahkan beliau-beliau dah kan. Nah, tahu ibu-ibu nih, anak terjelah gitu. Itu biasanya gangguan dari Ummu Subyan. Kapan dia diganggu? Ada dua tempat. Ketika dia sore, maka waktu sore orang tua kita duduk bilang jangan keluar dari rumah karena banyak setan. Betul. Yang kedua di kasur tadi, maka tebas. Bukan ditebas, dia dikebas. Baca bismillah la haula wala quwata illa billah. Saya tanya nih, bapak-bapak lakukan enggak ini? Dilakukan enggak ini, Pak? Lakukan insyaallah. Ibu-ibu lakukan enggak ini? Kalau belum lakukan, mari mulai sekarang. Tahun baru 1442 Hijriah adalah tahun yang kita ukir dengan segala kebaikan. Kita ukir semua hidup waktu-waktu kita dengan aktivitas amal soleh. Termasuk tadi yang sederhana. Itu sunnah baginda Rasul. Dapat sunnah, dapat pahala. Selain pahala kita dapatkan, berarti kita sudah mengisi hari waktu kita dengan kebaikan. Tidak hanya itu. Masuk WC. Jangan salah baca, Pak. Saya ingat dulu kawan saya bukan doa masuk WC. Waktu itu dia kawin, pengantin baru. Pengantin baru, Pak, Bu. Dia cerita dengan saya. Saya tidak sebutkan namanya, kalau sama-sama riba. Dia cerita dengan saya. Padahal dia nyantri. Istrinya juga nyantri. Karena begitu semangatnya pengantin baru. Bu, pengantin baru pernah ngalamin, Bu? Pak, pengantin baru ketika dia malam pertama hawa semangatnya, suami salah baca doa. Doa apa yang dibacanya, Bu? Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi fima razaqtana, dari apa yang kamu berikan kepada kami kan. Istrinya gomet dia, bang salah baca, itu bukan doa tidur tuh bang, bukan doa main, dia bilang doa berhubungan, itu doa makan. Kilah dia apa? Sama gak, ini makan gak, dia bilang. Bapak Ibu, udah dipraktekkan belum doa yang udah kawin nih ya khusus? Saya yakin banyak yang belum mempraktikkannya. Pernah dengar enggak baca doa ini? Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Pernah dengar, Bu? Kalau enggak pernah dengar berarti suami enggak pernah baca ini. Pernah dengar, Pak? Tapi Bapak enggak pernah praktikkan baca doa ini. Itu doa untuk buat anak.
Bunyi doanya, Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan, jauhkan syaitan dari anugerah rezeki yang Engkau berikan pada kami. Akibat dari doa itu insyaallah dapat anak yang soleh solehat. Nanti kalau ada rencana mau buat anak, baca itu Pak ya. Kalau ndak hafal sekarang nih, nanti buka di YouTube doa cara buat anak gitu. Nanti saya akan beri resep supaya yang belum punya anak nanti saya bersip. Nanti saya akan beri resep Bu ya. Cukup nanti Ibu buka surah Nuh ayat 9, 10, 11. Yang nikah belum punya anak, baca. Yang belum punya istri, baca ini. Yang belum punya istri, yang belum punya suami, baca itu biar dapat suami. Buka surah Nuh ayat 9, 10, 11. Bunyi ayatnya, Fakultus taghfiru rabbakum yursilis sama alaikum midrara wa yumdid lakum bi amwalin wa banin wa ja'alkum jannatin wa ja'alkum anhara. Supaya dapat anak. Bagaimana mau dapat anak Ustaz? Kawinnya belum. Sama. Mau dapat istri, dapat suami yang belum punya suami, baca banyak-banyak, baca istighfar. Ustaz ngomong ya, saya praktekkan. Ya. Saya praktekkan sudah. Bahkan sekarang nih Bu, yang kita takut corona kita takut kan? Pakai masker kan? Ya, pakai masker kan? Ada cara mengatasinya. Juga banyak baca istighfar. Loh kok Ustaz tahu, mana dalilnya? Ibu buka surah Hud ayat 53. Ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan berikan kekuatan. Itu yang dalam bahasa medis Allah beri imun secara alami. Virus corona itu bisa datang karena fisik kita lemah, imun kita lemah. Bagaimana cara mengatasinya? Boleh dengan dua cara bersamaan. Medis kita lakukan, spiritual harus jangan sampai kita tinggalkan. Bagaimana cara spiritualnya? Banyak baca istighfar. Ini janji Allah, bukan dari saya. Saya menyampaikan firman Allah. Nah, nanti Ibu ya amalkan. Saya suruh ini amalkan. Saya juga alhamdulillah berusaha ngamalkan itu. Kalau badan Ibu agak lemah, baca istighfar. Minimal satu hari 100 kali. Bila perlu dalam satu waktu sholat. Ini kan 5 waktu kan? 100 kali 5, 500 kali. Ini janji Allah. Bahkan kalau miskin Allah kayakan. Wa yamdid lakum bi amwalin wa banin. Allah beri anak banyak, harta banyak. Ini ajaran Islam yang luar biasa Bapak Ibu, tapi kita lupakan. Mari di tahun 1442 Hijriah ini kita isi semua kehidupan kita. Kita ukir dia dengan kebaikan. Kita ukir dia dengan nilai-nilai pahala di sisi Allah. Awali dengan membaca bismillah. Awali dengan hal-hal yang disunnahkan oleh baginda Rasul. Awali dengan tuntunan Allah berupa Al-Quran dan hadisnya baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau enggak sia-sia. Oke. Selanjutnya. Wal'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Amal soleh tadi ya, banyak sudah. Kalau diuraikan satu-satu tidak cukup nih waktunya. Kita masuk pada penjelasan yang berikut. Yang ketiga, selain iman, amal soleh, wa tawasau bil haqq, saling menasihati akan kebenaran. Orang-orang yang tidak merugi di sisi Allah
Selain dia punya iman, dia beramal soleh, tapi juga dia senantiasa mengajak orang akan kebenaran. Orang yang benar dia dukung. Orang belum melakukan kebenaran dia spot untuk melakukan kebenaran. Orang yang melakukan kejahatan dia halang-halangi. Itulah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 102 Allah katakan dengan tegas, ayat 102 atau 110 dengan tegas Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik kata Allah, dikeluarkan di tengah-tengah manusia, menyuruh kebajikan, mencegah kemungkaran. Mari kalau kita ingin daerah kita aman sentosa, mari lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ajak orang ke masjid, kita ajak orang banyak-banyak baca selawat, kita ajak orang banyak-banyak baca istighfar, kita ajak orang banyak-banyak baca Al-Quran, kita ajak orang untuk berbuat kebaikan, kita ajak orang untuk menghidupkan majlis taklim. Kata di sini ada majlis taklim, Ustaz Yusuf yang ngajar ya, Pak Haji ya. Nah, Ustaz Yusuf sepupu saya juga. Uak dia dengan uak saya dak beradik. Nah, istri beliau dengan uak saya dak beradik. Nah, mari ajak semua orang kebaikan. Kemaksiatan, kemungkaran, mari kita cegah. Kalau ada kampung kita yang mabuk-mabuk, kita cegahlah. Bagaimana caranya? Kita agak diam-diam dengan bijaksana, beri nasihat, suruh dia berhenti. Tak mempan sekali, 2 kali, tak mempan 2 kali, 3 kali, tak mempan 3 kali, bolehlah empak sikit. Tak mempan kita, tak berani kita lapor Pak polisi, Pak keamanan, ini ada tempat ini tidak benar nih, tolong Pak Bu, jangan dikira orang bermaksiat kita tidak. Lalu kemudian yang dapat musibah, yang dapat azab, yang dapat bala petaka itu adalah orang-orang pelaku maksiat itu. Lalu orang-orang soleh yang rajin di masjid ini tidak kena. Sabar, justru ketika dalam satu kampung ada tempat ada maksiat, kemudian ada orang-orang baik yang mendiamkannya, yang justru mendapat azab pertama kali adalah orang-orang yang baik yang mendiamkan kemaksiatan itu. Kasus terjadinya tsunami di Aceh itu bukan karena apa-apa, tapi juga adalah bagian dari azab Allah. Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Dalam surah Al-A'raf Allah jelaskan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surah Al-A'raf ayat 96, apa kata Allah? Andai kata penghuni, penduduk, bangsa, negeri, kampung beriman, bertakwa mereka kepada Allah, maka Allah bukakan pintu berkah langit dan bumi. Tapi apa yang terjadi? Mereka ingkar, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah berikan azab. Ketika azab turun, bukan yang Allah berikan, yang Allah sambar, yang Allah timpakan kepada si pelaku maksiat. Orang-orang baik yang rajin turun masjid nih, yang diam terhadap kemaksiatan, yang duluan kena. Bagaimana supaya tidak kena azab? Kita datangi, tegur dia. Baik-baiklah, tak mempan sekali 2 kali, laporkan pihak polisi. Tak mempan enggak, kalau mohon maaf ada oknum polisi yang meng-backupnya, oknum polisinya kita laporkan. Tak mempan kalau polisi, udah bantai sendiri. Bagaimana cara bantainya? Harus kuat. Jangan sendiri kena keroyok, habis kita. Jangan kita mukul, jangan kita apa. Kalau dia mukul, bela diri, boleh kita balas mukul. Kalau mau aman, lapor pihak aparat, insyaallah dengan sikap tegas. Kalau niat baiknya, dia akan berantas itu. Lalu dibiarkan Bapak Ibu, maka banyak maksiat, azab akan turun. Nauzubillah min dzalik. Sungai Berembang ini, termasuk Sungai Rengas, ini dekat pulau Pak. Tak jauh nih. Kalau Allah mau dibalikkannya kita. Walau anna ahlu qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Oleh karena itu, mengajak kebajikan menjadi penting. Bahkan Allah katakan bagian orang hamba Allah yang selamat dari kerugian itu adalah orang selain dia beriman, beramal soleh, dia juga mengajak, memesankan kebenaran. Nindak, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah.
yang nyiram Novel Baswedan kan dengan air apa? Air raksa itu ya. Hanya diponis 1 tahun, belum dipotong, paling kena 6 bulan ya. Allah punya kuasa. Jaksa penuntut hukum jaksa penuntut hukumnya penuntut umumnya mati tadi kemarin kan, katanya kena corona, enggak tahu, wallahu alam. Jangan coba-coba melain hukum Allah. Tadaklah orang balasnya, Allah langsung beri balasan. Karena kata baginda Rasul, doa yang mustajab diantaranya adalah da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzolimi. Jangan gampang-gampang nih. Oleh karena itu janganlah coba-coba mengubah hukum yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Entang-entang ada duitnya. Entang-entang ada duitnya, dia dukung nih orang. Untuk apa dapat duit? Pandak agak banyak, 100.000. Ustaz, banyak diberi Ustaz berapa? 100 juta. Sekalipun 100 juta, apakah Anda rela menggadaikan akidah, keyakinan, kebenaran syariat Anda dengan duit 100 juta? Dunia Anda boleh bahagia, di akhirat Anda akan sengsara. Tak berarti hidup dunia Bapak Ibu. Baginda Rasul katakan, laisal ghani li kasratil ard, walakinnal ghani ghaniyun nafs. Bukan orang kaya karena banyak tanahnya, surak-surak kebunnya, kata orang Bugis. Yang ditaking maupun yang belum ditaking. Bukan karena dia banyak harta bendanya, bukan. Bukan juga karena rumahnya mentering 4, bertingkat 4, istrinya 4 memikat, bukan. Tapi orang yang kaya, ketenangan jiwa batinnya, sekalipun satu hari hanya dapat 20.000, tapi puas nikmat dari 20.000, dia bisa beri makan anak istrinya. Tapi tak berkah, duit banyak, kenikmatan tak dirasakan. Kurang apa Sudewan, gajinya puluhan ratusan juta. Kurang apa itu para direktur perusahaan, gajinya sekian miliar dan sekian ratus juta, tapi masih juga korupsi. Apa artinya? Artinya batinnya masih miskin. Batin masih miskin Bapak Ibu. Yang kita perlukan sekarang batin kaya, sekalipun hidup sengsara tapi batin tenang. Kalau bisa dua-duanya dapat, alhamdulillah. Duit banyak, surat kebun ada di mana-mana, batin tenang karena duit banyak, rajin berinfak dan bersedekah. Itu tenang batinnya. Ibu pernah enggak? Coba kalau ibu beri seseorang duit misalnya, senang enggak hati? Senang kan? Senang enggak bapak-bapak beri orang duit? Hati pasti senang kan? Itu sudah dikaji dalam ilmu nafsil Qur'ani karangan Imam Ramban. Salah satu obat penyakit itu adalah bersedekah, berinfak. Itu yang masuk dalam kategori amar ma'ruf. Mari kita sebarkan amar ma'ruf. Ustaz, saya tidak punya duit mau bersedekah Ustaz. Ada tenaga? Ada. Sekarang ada gotong royong di sini. Mari kita gotong turun. Ustaz, saya tidak punya tenaga Ustaz. Sakit-sakit saya Ustaz. Batuk-batuk saya Ustaz. Terjengap-jengap saya Ustaz. Kayak ikan baung. Silakan. Anda tidak boleh turun. Anda doakan. Mudah-mudahan kami yang kerja sehat walafiat. Ustaz, tak bisa doa Ustaz. Kaku mulut saya. Cukup dengan kau senang saja orang bekerja. Jangan pula kau, jangan ada maunya tu kerja tu. Ada kan gitu kan? Mau ada maunya tu. Dia kan mau calon Pak Kades. Dia kan calon wali kota. Dia kan calon gubernur, calon DPR, kan gitu. Ada maunya tu. Udahlah dia tak bekerja. Dia ngasut orang supaya jangan kerja, jangan kau kerja tu tak bagus tu. Betul tak? Ini kami alami FPI. Udahlah tak mau bergabung di FPI. Tak gak mau doakan FPI, tak gak mau diam. Justru FPI dijelek-jelekkan. Pak Bu, dulu orang bilang FPI itu orang-orang yang bergabung di FPI orang-orang bodoh, orang-orang yang tak berpendidikan, orang-orang miskin. Alhamdulillah salah semua itu. Yang bergabung di FPI adalah orang-orang pintar, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya duit.
Orang-orang yang bergabung di FPI adalah orang-orang yang punya kesadaran tinggi untuk membela NKRI dan membela agama. Sekarang yang berjuang sekarang lagi heboh-hebohnya rancangan undang-undang HIP yang Pancasila diubah menjadi Trisila, mau diubah menjadi Trisila, mau diubah menjadi Ekasila. Siapa yang berada di sak depan? Para ulama, para kawan-kawan FPI. Justru yang mengaku saya Pancasilais, saya Indonesia. Mana batang hidungnya ketika orang ingin merubah Pancasila menjadi Trisila, Ekasila dan seterusnya? Udahlah, tak mampu kita berbuat baik, doakan orang yang berbuat baik itu. Tak mampu orang berbuat baik, jangan ngomong dan jangan jelek-jelekkan tentang orang yang berbuat baik itu. Cukup doakan mereka. Tahun baru 1442 Hijriah ini, mari sikap menilai positif pada orang lain harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan bawaannya curiga aja. Oke? Itu yang ketiga. Yang keempat terakhir. Ini tadi saya ceramah jam 8:30. Ini 10 lewat dari yang terakhir. Tak boleh banyak-banyak enggak? Ya banyak nanti tumpah air itu. Yang keempat terakhir, walas innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang keempat, manusia tidak akan merugi adalah kelompok manusia yang beriman dia kepada Allah, beramal soleh dia, mengajak dia kebajikan untuk menegakkan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan yang terakhir dia harus tabah menyikapi segala problem hidup dan kehidupan. Sabar apa artinya? Sabar itu luas maknanya. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan sabar pula dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Contoh, sabar dalam patuh taat dalam perintah Allah. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk bangun subuh, sabar kita menghadapi nikmatnya tidur. Kan? Sabar kita. Bagaimana cara sabarnya? Sabarnya berarti kita lawan godaan tidur yang nikmat itu. Sabar kita. Ini berat untuk mengatasi ibadah yang berat ini dengan penuh kesabaran. Jangan pula tidak sabar, istri bangunkan, pandai ya aku nanti bangun, dia bilang. Istri bangun kaki ya, kaki melayang, hak. Untung tak kena muka istri, kan? Atau terbalik, istri bangunkan, suami bangun istri, karena suami takut istri ini misalnya. Suami juru bangun, bangun dek, solat subuh. Tentang dia punya kerate istri kan, di keratenya suaminya. Sabar. Segala hal termasuklah musibah yang menimpa pada diri kita, bangsa, negeri kita yang kita cintai ini. Bapak Ibu, bicara tentang sabar, tentang musibah, maka saya ingin jelaskan, musibah itu ada 3. Musibah yang Allah berikan itu adalah sebuah upaya Allah ingin mengangkat derajat orang yang beriman. Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Apa kata Allah? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia beriman kepada Allah sementara dia belum diuji? Ketika Allah ingin mengangkat derajat seseorang, semakin tinggi derajatnya, maka semakin banyak ujian cobaan yang akan dihadapkan pada dirinya. Yang kedua, musibah itu adalah teguran Allah. Dalam surah Rum ayat 41 atau 40. Apa kata Allah? Allah katakan, Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi ma amilu Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi ma amilu la'allahum yarji'un. Azab, musibah Allah berikan sebagai bentuk teguran. Mungkin dia lalai, Allah tegur supaya dia kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, musibah menjadi azab.
Kapan musibah menjadi azab? Musibah menjadi azab ketika orang sudah tidak beriman, bertakwa kepada Allah, bahkan berani melawan hukum-hukum Allah. Maka Allah turunkan azab itu. Tadi yang saya bacakan surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu. Kalau beriman bertakwa Allah angkat derajat, Allah buka pintu berkah. Tapi kalau dia tidak beriman bertakwa, Allah berikan azab. Na'udzubillah min dzalik. Corona itu adalah bagian dari azab Allah, Bu, Pak. Corona adalah bagian dari azab Allah. Apa dasarnya? Hadis riwayat Imam Bukhari. Suatu ketika an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Suatu ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu ta'un?" Ta'un itu adalah penyakit menular. Itulah yang disebut dengan virus. Kata baginda Rasul, "Innahu adzabun." Virus yang disebut ta'un itu bagian dari ta'un, penyakit menular atau virus itu adalah corona yang saat ini. Apa itu ta'un? Kata baginda Nabi, "Innahu adzabun." Itu azab. Yab'atsullahu 'ala man yasha. Allah jadikan, Allah beri, Allah timpakan azab itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Bapak Ibu, sekalipun pakai masker bertutup-tutup sampai tebal gini, kalau Allah berkehendak kena ini orang, kena dia virus. Tapi bukan berarti saya menyuruh jangan pakai masker. Saya juga suruh mari pakai masker, cuci tangan. Karena itu adalah tuntutan medis yang mengandung nilai sunnah juga. Karena cuci tangan sunnah. Azab yab'atsullahu 'ala man yasha. Innallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Kalaupun kena orang yang beriman menjadi rahmat. Kalaupun mati, kata baginda Rasul, kalaupun dia mati, kalau dia kena, dia harus mengisolasi diri. Faman waqa'a fayam ya walaysa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi biladi wa ya'lamu annahu lam yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kalau orang beriman kena, dia hendaknya atau siapapun yang kena hendaknya jangan nyebarkan ke orang lain, alias mengisolasi diri di rumah. Kalaupun dia beriman meninggal dalam keadaan syahid. Azab. Kalau gitu bagaimana supaya azab tidak turun? Mari bersama-sama kita banyak baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu, yang terakhir tadi, mari kita respon segala apa yang ada dalam hidup dan kehidupan kita dengan respon kesabaran. Apapun yang Allah perintahkan, mari kita laksanakan dengan penuh kesabaran. Apapun yang Allah larangkan pada diri kita, mari kita tinggalkan dengan penuh kesabaran. Sekalipun berat kita tinggalkan, tapi harus kita tinggalkan dengan sabar. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat kita. Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Cukup ya, karena udah malam juga. Langsung doa gini. Langsung doa saja Pak Bu ya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa. Sebelum kita membaca doa, saya berharap semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Kita bisa mengisi hari-hari kita ke depan di tahun baru 1442 Hijriah ini dengan amal soleh. Kalaupun nanti suatu saat kita harus dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Karena kata Allah di dalam surah Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Al-Luqman ayat 34, surah terakhir, ayat terakhir. Apa kata Allah? Tak satu pun yang tahu Bapak Ibu,
siapa yang bisa melakukan aktivitas keesokan harinya, sekalipun hari ini dia dah buat agenda untuk lakukan esok, mungkinkah ada jaminan bisa dia laksanakan apa yang sudah diagendakan hari ini? Tak ada yang tahu. Hari ini dia boleh buat agenda untuk apa yang bisa dilakukan esok, tapi bisakah dia lakukan? Belum tentu bisa. Ada je sebabnya, sakitlah apalah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesehatan sehingga agenda yang kita buat, kebaikan yang kita agendakan untuk kita lakukan esok bisa kita laksanakan. Yang kedua, kata Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak satu pun yang tahu, tak satu pun jiwa ngerti di mana dia akan dipanggil oleh Allah, alias kita tak pernah tahu kapan kita akan berakhir, kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh karena itu, mari kita berharap dengan kita hidup di dunia ini, kita berharap mudah-mudahan Allah beri kekuatan bisa melaksanakan amal soleh. Kalaupun harus meninggal dunia, mudah-mudahan Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hakadha, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahumma hadina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma tawil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana washfi jami' amradana wa taqabbal du'aana ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kasih dan sayang-Mu ya Allah, di tahun baru 1442 Hijriah ini berikan kekuatan kami semua untuk bisa melakukan, merealisasikan, mewujudkan apa yang kami niatkan dari niat-niat yang baik ya Allah. Permudahkan kami untuk melakukan kebaikan, permudahkan kami untuk melaksanakan amal soleh, permudahkan kami juga untuk menjauhi segala apa yang Engkau larang, apa yang Engkau larang ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tahun baru 1442 Hijriah ini adalah tahun baru yang mungkin adalah tahun baru terakhir bagi kami ya Allah. Kalaulah Engkau cabut, Kau pisahkan kami dari dunia yang fana ini, cabutlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sujud pada Engkau ya Allah, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah ya Tuhan kami, tahun 1441 Hijrah telah kami lewati ya Allah, dengan berbagai macam suka dan duka, dengan berbagai macam amal soleh ya Allah. Kalaulah banyak amal soleh itu ya Allah, terimalah ya Allah. Kalaupun banyak kejahatan ya Allah, ampunkan segala kejahatan yang telah kami lakukan di tahun 1441 Hijriah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal kebaikan kami di tahun 1441 Hijriah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami anak-anak yang soleh salihat untuk kedua orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh salihat untuk kami dan untuk kami sebagai bapak-bapaknya dan ibu-ibunya ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang berbakti pada kedua orang tuanya ya Allah. Kami semua ya Allah, jadikan mereka orang-orang anak-anak yang soleh salihat, yang taat patuh pada Engkau dan Rasul Muhammad Rasulullah SAW ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami sebagai suami-suami yang terbaik untuk istri-istri kami ya Allah. Jadikan kami sebagai bapak-bapak terbaik untuk anak-anak kami ya Allah. Jadikan istri-istri kami menjadi istri-istri yang solehat untuk suami-suaminya kami semua ya Allah. Jadikan mereka ya Allah sebagai ibu-ibu terbaik untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kumpulkan kami di dunia ini dengan rahmat-Mu, kumpulkan kami di dunia ini dengan berkah-Mu, kumpulkan kami di dunia ini ya Allah dengan segala kebaikan-kebaikan yang Engkau janjikan pada kami ya Allah, kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, kehidupan di dunia yang penuh dengan godaan, cobaan, rintangan, tantangan ini ya Allah, berikan kami kekuatan untuk mengatasi hidup ini ya Allah dengan baik, aman, tentram, damai, kesabaran yang menjadi tolak ukur untuk kami semua ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, kumpulkan kami di dunia ini. Maka ya Allah, ketika Engkau kumpulkan kami di dunia ini beserta bersama anak-anak kami, suami-suami kami, istri-istri kami, orang-orang tua kami, kerabat, tetangga kami, saudara-saudara kami ya Allah, maka kumpulkan kami juga ya Allah di akhirat, di surga-Mu ya Allah, fi jannatikan na'im ma'al muqarrabin wasyuhada'i wassalihin ma'an nabiyyika mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mengakhiri dari tausiah saya pada malam hari ini, saya hanya bisa menyampaikan ungkapan atau menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, seluas-luasnya, mewakili dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Setinggi-tingginya TNI Angkatan Udara, seluas-luasnya TNI Angkatan Darat, sedalam-dalamnya TNI Angkatan Laut ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak layak didengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya, untuk anak-anak dan istri saya, dan untuk kita semua. Sekaligus saya mohon doa nih. Ini kan banyak nih. Siapa tahu dari sekian banyak doanya diterima. Insya Allah mohon doa restunya. Mudah-mudahan niat saya terkabulkan. Insya Allah tanah wak saya di Sungai Berbang Laut itu ada tanah yang insya Allah mau kita buat pesantren. Saya mau buka pesantren di sana. Ya, selain ada sini juga ada santren Ustadz Sayuti. Ya, Ustadz Sayuti kerabat saya. Istrinya itu juga sepupu sekali saya, belah emak Ustadz Sayuti. Nah, insya Allah di laut nanti saya akan buka. Semakin banyak pesantren maka semakin banyak orang-orang soleh, banyak kader-kader soleh solehat. Insya Allah anak-anak kita jadi anak-anak soleh solehat. Tak ada satupun yang bisa kita harapkan Bapak Ibu, kecuali harapan kita adalah doa dari anak-anak kita nanti. Kalau kita meninggal dunia terbujur kaku di liang lahat, dibungkus dengan kain kafan, tak satupun akan menziarahi makam kita, tak satupun mendoakan kita, kecuali hanya doa anak-anak kita. Kalaulah kita bukan jadi orang soleh, mari kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh. Ya, siap kita jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Siap kita jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehat. Insyaallah. Mari kita harap, kita berdoa selalu, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.